Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita nyelam ke bab 9 buku Digital versus Human. Judulnya lumayan bikin mikir nih. Rumah dan keluarga. Ingatkah saat kita hidup dan mencinta secara analog? Kita bakal ngulik gimana sih teknologi digital ini udah ngubah banget ruang paling pribadi kita, rumah dan keluarga. Sumber kita ya dari bab itu tadi. Betul. Dan kita coba lihat kontradiksinya ya. Kadang kan niatnya baik, tapi hasilnya kok beda. Nah, pertanyaannya kan gini, di tengah enaknya rumah pintar, koneksi internet non-stop, sebenarnya apa sih yang terjadi sama hubungan kita di dalamnya, sama orang-orang terdekat? Ya, gimana teknologi ini sadar nggak sadar udah ngebentuk ulang cara kita berkeluarga, ngasuh anak, bahkan cara kita mencinta gitu. Kadang hasilnya tuh nggak kita duga ya, malah mungkin jadi jauh dari pengalaman analog yang dulu kita alami lah. Misalnya nih, kita pengen banget melindungi anak-anak kita secara digital. Tapi, menurut sumber ini, justru itu bisa bikin mereka nggak setangguh yang kita harapkan nanti. Atau rumah yang makin canggih, makin smart, tapi kok penghuninya malah ngerasa makin asing. Aneh kan? Nah, mari kita coba bongkar bareng-bareng ya. Oke, mulai dari yang paling kelihatan dulu deh. Rumah terkoneksi. Pasti udah banyak yang pakai kan? Termostat pintar kayak Nest atau lampu Philips Hue. Praktis banget, itu jelas. Atur suhu, atur lampu, dari mana aja. Tapi sumber ini ngajak kita mikir lagi. Itu data suhu rumah kita, data kapan lampu nyala mati. Siapa coba yang pegang kendalinya? Nah itu dia. Seringnya kan kita iya-iya aja sama syarat ketentuan, nggak dibaca detail. Padahal ada resiko data pribadi kita itu dipakai pihak ketiga. Atau lebih parah, diretas. Atau malah diawasi. Ini inti paradoksnya kan. Kita kayak menukar privasi kita demi kemudahan. Gitu nggak sih? Bener. Tapi pertanyaannya, kita beneran sadar nggak kalau rumah kita udah jadi semacam tambang data? Teknologi prediktif, asisten virtual, emang bikin hidup lebih gampang. Tapi di sisi lain, kita jadi objek pantauan. Batasnya di mana coba? Sumber ini sampai mempertanyakan, rumah itu masih ruang privat kita atau udah jadi sekedar titik data aja di jaringan besar sana? Agak serem juga ya kalau dipikirin gitu. Iya kan? Nah, geser dikit nih ke struktur keluarga. Ini juga lagi berubah banget. Gimana tuh perubahannya? Sumber ini nunjukin ada dua tren yang kayaknya berlawanan arah gitu. Di satu sisi, makin banyak orang tinggal sendirian. Oh iya benar. Kayaknya makin umum ya sekarang. Alasannya macam-macam. Ada yang nunda nikah, usia harapan hidup kan makin panjang juga, terus pandangan sosial juga berubah lah. Tapi di sisi lain, ada tren apa lagi? Nah, di sisi lain, ada tren lagi rumah multigenerasi. Kayak di Australia ada istilah keepers itu. Keepers? Apaan tuh? Itu singkatan, Kids in Parents' Pockets Eroding Retirement Savings. Jadi, anak dewasa yang masih tinggal sama orang tua. Oh, jadi kayak balik lagi ke rumah ortu gitu ya? Kenapa tuh biasanya? Seringnya sih karena biaya hidup yang mahal atau ya faktor budaya juga. Jadi ada yang makin individual, ada yang malah makin komunal lagi ya serumah? Dampaknya gimana tuh? Ya macam-macam. Dari soal penggunaan sumber daya rumah tangga sampai ke potensi masalah psikologis. Khususnya disebut tadi untuk pria lajang yang tinggal sendiri ya. Ada kerentanan di situ. Ya, betul. Nah, teknologi di sini perannya jadi ambigu lagi. Maksudnya ambigu gimana? Ya, aplikasi kencan mungkin bisa bantu cari pasangan buat yang sendirian, tapi di saat yang sama, kalau kita cuma online terus, bisa jadi makin ngerasa terisolasi juga. Iya ya. Jadi nggak selalu menyelesaikan masalah kesepian ya, malah bisa memperparah kalau nggak diimbangi interaksi nyata. Bener banget, harus seimbang lah intinya. Oke, jadi tadi struktur rumah tangga. Terus masuk ke pengasuhan anak nih di era digital ini. Gimana ceritanya? Nah, ini juga isu gede. Sumber kita nyebut data yang jujur aja bikin kaget sih. Anak usia 11-15 di Inggris misalnya, Kenapa mereka? waktu bangun mereka itu separohnya di depan layar. Kebayang nggak? Wow, setengah hari ya? Lama juga. Iya, akibatnya waktu main di luar, main di alam gitu jadi makin sedikit banget. Kenapa bisa gitu ya? Padahal lo bagus kan main di luar? Seringnya karena kita sebagai orang tua jadi terlalu khawatir. Takut ada hal buruk terjadi di luar sana. Padahal kan main di alam itu penting banget ya buat perkembangan anak. Ada hubungannya sama ADHD, obesitas, kreativitas juga.
Nah, iya kan? Itu yang hilang jadinya. Jadi ironis ya. Niatnya melindungi, tapi malah berpotensi bikin anak jadi lebih rapuh pas dewasa nanti. Betul. Belum lagi soal tradisi kecil tapi penting. Kayak bacain dongeng sebelum tidur. Oh iya, itu gimana? Ya mungkin mulai kegeser sama cerita-cerita super singkat di aplikasi. Atau buku yang bisa baca sendiri. Jadi bukan cuma soal berapa lama di depan layar, tapi kualitas interaksinya juga ya. Ikatan orang tua anak itu. Nah, itu dia. Balik lagi ke soal analog versus digital tadi. Mana yang lebih ngasih rasa? Ngomongin soal hubungan, nggak cuma orang tua anak ya. Hubungan percintaan, keintiman, juga kena imbas teknologi kan? Oh, jelas banget. Dari cara kita kenalan aja udah beda. Aplikasi kencan di mana-mana. Sampai cara mempertahankan hubungan jangka panjang juga. Apalagi usia harapan hidup makin naik. Iya, buku ini sampai nanya gimana rasanya nikah sampai 90 tahun coba. Terus ada ide gila lagi soal teknologi peningkat ikatan. Maksudnya kayak obat gitu, biar makin mesra. Semacam itulah. Jelas ini bikin debat etis yang panjang sih. Yang lebih mendasar lagi, menurutku batas antara dunia fisik sama virtual dalam keintiman itu makin kabur ya. Contohnya gimana tuh? Ya kayak boneka seks yang makin canggih, terus ada pengalaman kencan pakai VR, teknologi haptik yang bisa ngasih sensasi sentuhan. Wah, makin canggih aja ya. Tapi apakah itu bikin kita lebih terhubung beneran? Nah, justru beberapa studi malah bilang sebaliknya. Konektivitas non-stop ini bisa jadi malah bikin kita makin kesepian. Jadi kayak terkoneksi di permukaan aja tapi nggak mendalam gitu ya. Bisa jadi. Itu yang perlu kita waspadai. Tapi menariknya nih, di tengah gempuran digital ini semua, kok kayak ada kerinduan gitu ya sama yang fisik, yang analog. Maksudnya gimana tuh? Kayak apa contohnya? Ya buku ini nyebutin piringan hitam, vinyl, itu naik daun lagi kan? Oh ya bener, sempat booming lagi ya. Bukan cuma soal suaranya, tapi katanya ada pengalaman lebihnya. Megang sampulnya, baca liriknya, didengerin bareng-bareng jadi kayak acara sosial gitu. Jadi ada aspek sensorik dan sosialnya ya. Buku cetak juga kan masih kuat ya? Nah, itu dia. Buku cetak juga masih bertahan. Kenapa ya kita masih butuh yang nyata kayak gitu? Mungkin ini cerminan kebutuhan dasar kita akan pengalaman yang otentik, yang multisensorik. Kayak masak gitu ya? Nah, contoh bagus, masak itu kan bukan cuma soal bikin makanan jadi, tapi ada prosesnya, ada kreatifnya, emosionalnya, seringnya juga bareng-bareng kan? Beda banget ya sama ide makanan cetak 3D atau makan sambil mantengin layar HP. Mungkin ini semacam perlawanan halus kita gitu ya, terhadap efisiensi digital yang kadang rasanya dingin, kurang jiwanya, kurang sentuhan manusiawinya. Iya, benar juga. Jadi kalau kita simpulkan nih, teknologi itu kayak dua sisi mata uang ya buat rumah dan keluarga. Bawa kemudahan, iya. Tapi juga bawa kerumitan baru. Bisa nyambungin kita kemana-mana secara global, tapi bisa jadi malah bikin jauh sama orang yang serumah. Nawarin rasa aman, tapi mungkin ongkosnya kemandirian anak yang berkurang. Bantu bangun hubungan baru, tapi bisa juga bikin makna keintiman jadi agak kabur gitu ya. Intinya sih, seperti kata sumber ini, teknologi itu kan cuma alat, dampaknya ya tergantung kita pakainya gimana. Dan kayaknya kita mulai sadar perlunya keseimbangan ya. Iya, ada tanda-tandanya. Minat ke final, buku fisik, masak bareng tadi, itu nunjukin ada kerinduan mendasar pada interaksi manusia yang asli, pengalaman yang utuh, pengalaman analog gitu ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda semua renungkan di rumah. Sambil teknologi terus bikin batas antara pribadi publik, nyata maya di rumah kita makin gak jelas. Pilihan sadar apa ya yang bisa kita buat? Iya, pilihan sadar apa yang bisa Anda buat supaya teknologi ini justru memperkuat hubungan antar manusia Anda. Mungkin ngembaliin sedikit rasa analog itu tadi, bukan malah ngerusak. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam ya.